أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu, berkumpul di rumah Allah dalam rangka untuk sholat subuh berjamaah, dan kita duduk sebentar untuk mendengarkan hadis-hadis Nabi dibacakan, yaitu dari kitab Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Imam Bukhari. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, setelah kita libur mulai dari bulan Maret, ya, terakhir catatan saya untuk kajian saya ini terakhir tanggal 21 Maret, yaitu sampai pada hadis nomor 38, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza matal abdu inqata'a anhu amaluhu, apabila seorang hamba atau manusia itu meninggal dunia, maka akan terputuslah darinya semua amalan-amalannya. Jadi dia kalau sudah mati tidak mungkin bisa sholat, tidak mungkin bisa puasa, haji, semua terputus. Jadi batasnya adalah ketika sakaratul maut. Illa min salas, kecuali ada tiga amalan ini yang masih terus mengalir, yang masih terus bisa mendatangkan pahala, mendatangkan manfaat bagi si mayit tadi yang sudah mati tadi. Ada tiga hal. Yang pertama shadaqatin jariyatin, yaitu perbuatannya waktu hidup di dunia, dia suka bersedekah. Dia suka bersedekah. Jadi sedekahnya yang dikeluarkan waktu dia masih hidup, yaitu sedekah jariyah, sedekah yang mempunyai manfaat jangka panjang, ya, seperti membangun masjid, pesantren, lembaga pendidikan, buat sumur untuk konsumsi umum, ya, jalan raya dan seterusnya. Selama barang itu difungsikan manfaat untuk kemaslahatan umat manusia, selama itu pula orang yang ada di alam kubur tadi, karena jasanya, karena perbuatannya itu mendapatkan kiriman pahala terus. Jadi inilah sebenarnya kalau dalam bisnis itu ada MLM. Inilah MLM sejati itu, bukan MLM riba.
Jadi orang kerja untuk kita. Ya ini, kita sudah mati nanti, kalau kita rajin sedekah sekarang, nah terus mengalir untuk kita pahalanya. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat, ilmu syar'i. Jadi ilmu ini ada dua. Kalau kita bicara Al-Quran dan Al-Hadis, ada istilah ilmu berarti qala Allah wa qala Rasul, yaitu dia mengajarkan Al-Quran dan hadis atau as-sunnah yang waktu hidup dia pelajari dengan benar menurut pemahaman yang benar, kemudian dia amalkan, kemudian diajarkan, ditularkan pada yang lain, didakwahkan. Itu ilmu yang bermanfaat. Maka yang seperti itu, selama orang yang kita beri ilmu itu beramal dengan ilmunya, atau kita sendiri waktu hidup beramal dengan ilmu yang kita yakini kebenarannya dari Al-Quran dan Sunnah ini, maka ketika kita meninggal dunia mendapatkan kiriman pahala, terus mengalir pahalanya. Jadi ada pintu yang kedua ini, ilmu. Kemudian awaladin sholihin yad'ulah, anak keturunan yang saleh yang dia senantiasa mendoakan orang tuanya. Di sini mengandung dua pengertian. Anak soleh itu cirinya tidak lupa kepada orang tuanya yang sudah mati. Caranya gimana? Dia senantiasa berbakti meskipun orang tuanya sudah meninggal dunia. Bagaimana cara baktinya? Satu, mendoakannya supaya Allah mengampuni dosa-dosanya, mengangkat derajatnya, melapangkan kuburnya, menerima amal solehnya, memasukkannya ke dalam jannahnya, begitu, yaitu surganya Allah. Kemudian yang kedua, anak soleh itu adalah yang dia bisa berbakti pada orang tuanya dengan cara dia menghubungi atau bersilaturahim dengan orang-orang yang menjadi teman baik ayahnya dulu atau ibunya. Nah, itu diantara cara untuk berbakti ketika orang tua kita sudah meninggal dunia. Nanti penjelasan hadis berikutnya ada itu. Jadi ini yang ketiga pintunya kalau kita punya anak, dan anak itu anak saleh. Kalau anak ini durhaka, waduh, ini beban bagi kita hadirin sekalian. Apalagi anak kita tidak kita didik, sengaja kita biarkan, lalu kemudian anak itu menjadi anak yang durhaka, ahli maksiat, maka kita yang kena dosanya nanti di hadapan Allah. Karena kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih warrajulu ra'in ya wa mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap orang tua atau suami atau ayah itu adalah pemimpin bagi ahlinya, bagi keluarganya, dan nanti akan dimintai tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, investasi terbesar kita sebenarnya ada pada tiga hal tadi, yaitu sedekah jariyah, kemudian rajin menuntut ilmu syar'i, ngaji seperti ini, bukan sisa waktu tapi betul-betul kita tekuni majelis ilmu itu rutin ya, tanpa malas, tanpa banyak libur, kemudian kita amalkan, kita dakwahkan, itu investasi kita. Kemudian yang ketiga adalah anak, hadirin sekalian. Berapapun rupiah, berapapun harta yang kita keluarkan untuk mencetak, mengkader generasi yang soleh dan solihah, itu tidak sebanding dengan pahala yang akan terus kita dapatkan kelak kita meninggal dunia. Jadi jangan ngersulo sambat, ini biaya pendidikan tinggi,
Wah, apalagi anaknya makannya banyak, apalagi ganyang, ya itu biasa kalau anak kecil seperti itu. Yang sabar, kenapa? Ini investasi kita. Dan tidak mesti anak itu ketika kecil itu nakal lalu kemudian dewasa tetap nakal. Dan kekuatan yang paling kuat merubah anak itu menjadi dari anak yang tidak baik menjadi anak soleh sebenarnya adalah kekuatan ada dua, yaitu yang pertama doa munajat kita kepada Allah, yang kedua harta halal yang kita berikan kepada anak kita. Jangan pernah kita kasih konsumsi keluarga kita, lebih-lebih anak kita dari barang haram. Maka kata Rasulullah, kullu lahmin nabata min suhd fannaru aula bi. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram itu mesti akalnya, pikirannya, perbuatannya itu mengarah pada dosa yang mengakibatkan masuk neraka. Maksiat melulu, kenapa? Makanannya haram. Bapaknya korupsi, dikasihkan belanja pada istrinya, pada anaknya. Harta korupsi tadi diberikan makanan, ya, kemudian dimakan menjadi diserap oleh tubuh menjadi darah, menjadi daging dan seterusnya, sehingga kerja otak ini pikirannya negatif terus. Kata orang kalau bapaknya maling, anaknya mesti maling. Nggak tahu apa ini benar atau enggak kenyataan di tengah masyarakat. Kenapa? Karena konsumsi atau harta yang diberikan tidak bersih. Inputnya kotor, keluarnya kotor. Maka untuk mencetak generasi yang soleh dan solihah, utamanya adalah harta halal dan doa atau munajat kita kepada Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian selanjutnya hadis nomor ke-39. Haddasana Yasar bin Sofwan, menceritakan pada kami Yasar bin Sofwan, qala dia berkata, haddasana Muhammad bin Muslimin, menceritakan kepada kami Muhammad bin Muslim, an Amru dari Amr, an Ikrimah dari Ikrimah, an Ibni Abbasin dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, anna rajulan qala, ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ummi tuwfiyat walam tusi, ibuku meninggal dunia, dia belum sempat berwasiat. Jadi ibunya meninggal dunia, ya mungkin mati mendadak atau bagaimana, pokoknya dia belum sempat untuk pesan-pesan. Tentu wasiat di sini dalam arti kebaikan. Kalau wasiat itu untuk kejahatan atau maksiat, maka haram dilaksanakan oleh ahli waris. Dan si mayat tadi mati dalam keadaan su'ul khotimah. Jadi tidak gampang-gampang orang mau mati itu, jangan gampang-gampang berwasiat. Lihat dulu sesuai syar'i enggak. Apalagi dia berwasiat, umpama dia punya anak laki perempuan, kemudian dia wasiatnya bilangnya gini, nanti nak ya, kalau bapak mati atau ibu mati sudah didumroto wae, misalnya gitu, hartanya, harta bapak ini kamu bagi rata semua. Ini menyalahi syariat. Kenapa? Karena anak perempuan itu dapat jatah separuh, 50% dari jatahnya anak laki-laki. Kalau sama semua, ini menyalahi syariat. Jadi kalau orang berwasiat seperti itu, matinya su'ul khotimah, mati dalam keadaan jelek. Nah, sahabat ini, ya, dia bertanya, ibu saya belum sempat berwasiat, afa yanfa'uha an atasaddaqa anha, apakah ada manfaatnya ya Rasulullah kalau saya sodako, saya atasnamakan ibu saya? Jadi dia kepingin
memberi pahala ibunya yang sudah meninggal dunia, mengharapkan pahala dari Allah supaya ibu itu yang meninggal dunia dapat tambahan pahala. Ini anak soleh, ini punya pikiran supaya orang tuanya meskipun sudah meninggal dunia masih dapat pahala terus. Makanya ditanyakan dulu kepada Rasulullah, ya, apakah ada manfaat? Manfaat di sini adalah pahala itu. Kalau diterjemahkan bebas, apakah pahalanya sampai kepada ibu saya kalau saya sodako atas nama ibu saya yang sudah meninggal? Kira-kira jawabannya sampai atau enggak, Pak? Manfaat atau enggak? Karena jadi polemik di tengah masyarakat itu. Jadi ada perbedaan. Ya, tapi kita kembali kepada hadis. Hadis ini sahih riwayat Bukhari. Apa jawaban Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, "Na'am, iya." Artinya apa? Sodakomu yang kau atasnamakan ibumu yang sudah meninggal dunia itu pahalanya sampai kepada ibumu. Nah, begitu para jamaah. Bagaimana kalau diruntut secara logika? Tadi di atas apakah bertentangan dengan hadis Nabi yang di atas tadi? Tidak sama sekali. Ataukah ada bertentangan dengan ayat Al-Qur'an? Wa an laisa lil insan illa ma sa'a wa la taziru waziratun wizra ukhra wa an laisa lil insan illa ma sa'a. Seseorang itu tidak bisa menanggung dosa orang lain, dan juga seseorang itu akan mendapatkan pahala dari amalnya sendiri. Coba itu ayatnya. Biasanya orang membantah, oh tidak bisa, enak-enak aja kirim-kirim pahala, ya harus amalnya sendiri waktu hidup di dunia. Memang ayat bunyinya seperti itu. Ayat itu umum, hadirin sekalian, ditaksis oleh hadis sahih, dijelaskan oleh Rasulullah. Yang paling ngerti tentang ayat itu adalah Rasulullah SAW. Dan tidak mungkin Rasulullah SAW berucap, bersabda bertentangan dengan ayat atau menentang Allah. Kok beda dengan Allah? Tidak mungkin. Lalu bagaimana pengertiannya? Nah, itu sudah dijelaskan oleh Rasulullah sendiri. 3 hal di atas. Yang pertama sodako jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak yang soleh. Kira-kira masuk kolom yang mana? Pintu yang mana? 1 sodako jariyah, 2 ilmu yang manfaat, 3 anak yang soleh. Kalau ada anak punya ide, saya sodako untuk ibu saya yang sudah meninggal dunia, masuk yang mana, Pak, pintunya? Masuk nomor 3. Jadi kembali ke 3 hal tadi. Ini bukan berdiri sendiri loh ya. Jadi tidak bisa kok orang tidak kenal, tidak apa, lalu saya mau baca Al-Quran atau saya sodakokan atas nama jenderal itu yang meninggal dunia, atau atas nama Syekh Fulan yang sudah meninggal dunia, saya bacain Fatihah, pahalanya saya kirimkan ke dia. Atau saya sodako ke masjid, pahalanya saya kirimkan kepada Syekh Anu yang sudah meninggal dunia. Kalau itu yang cocok dengan ayat tadi ya. Ini anak ini siapa? Hasil karya si ibu yang spektakuler waktu hidup di dunia. Itulah sesungguhnya amalan ibu yang paling besar ketika hidup di dunia. Makanya saya katakan anak ini adalah investasi terbesar kita. Ya, tidak ada aset terbesar melebihi anak soleh itu. Kita meninggal dia masih bisa manfaat. Jadi pada hakikatnya hasil kerja orang yang mati itu tadi tetap hasil kerjanya dia. Oh, dia yang mengandung, dia yang melahirkan berdarah-darah taruhan nyawa, dia yang menyusui, dia yang membesarkan, mengantarkan ke sekolah ya, kemudian
sampai menikahkan dan seterusnya. Itu orang tua tugasnya seperti itu. Maka wajar ketika si orang tua meninggal dunia, lalu kemudian anaknya bersedekah atas nama ibunya, atas nama orang tuanya, lalu mendapatkan pahala itu. Nah, inilah jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi dalam hal ini pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ke 39 ini adalah satu, tentang wasiat. Kembali lagi bahwa wasiat itu harus benar sesuai syariat. Yang kedua, wasiat kalau berkaitan dengan harta, nilainya tidak boleh lebih dari 1/3 dari total harta yang ditinggalkan si mayit, dikurangi hutangnya, ya. Jadi kalau dia punya nilai harta 1 miliar katakan gitu, total semua tanah, mobil dan lain sebagainya, mungkin 1 M lah gampangannya. Utangnya 100 juta, tinggal 900. Wasiatnya, jatahnya, marginnya itu tidak boleh lebih dari 300 juta. Nah, yang 600 ini dibagi untuk ahli warisnya. Nah, begitu. Kalau lebih dari 300 juta tidak boleh. Karena apa? Melebihi 1/3. Kemudian yang ketiga tentang wasiat ini, ya, orang yang sudah dapat jatah warisan seperti anak, tidak berhak mendapatkan wasiat, tidak berhak mendapatkan harta wasiat. Tidak bisa kok si bapak atau ibu yang meninggal ini, nak, ini rumah nanti kalau bapak meninggal untuk kamu, ya boleh sih seperti itu kalau nilainya tadi memang jatah dia tidak lebih dari itu atau pas seperti itu. Kalau lebih dia harus nambahi, nomboi, gitu ya. Ya, seperti itu. Jadi tidak boleh melebihi jatahnya dia. Jadi nanti dapat double, dapat dari warisan, dapat dari wasiat. Ini nggak benar, nggak boleh seperti itu. Kemudian mengenai wasiat ini, ya, kalau wasiat ini dalam rangka perbuatan maksiat, ya, maka haram dijalankan, nggak boleh. Ahli warisnya harus nyetop. Oh, iki pesene bapak mbien supaya didekno apa kafe, bar, diskotik di sini. Mungkin rumahnya banyak, tanahnya banyak, ini untuk kafe, untuk usahamu nanti diskotik. Tidak boleh dikerjakan karena tempat maksiat, ya, diskotik. Nah, begitu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi wasiat tidak boleh lebih dari 1/3 dari harta. Dan wasiat ini tidak melulu masalah harta, ya, tidak melulu masalah harta. Tapi yang dibahas di sini adalah masalah harta. Jadi setelah dikurangi utang, kalau utangnya dihitung-hitung lebih banyak dari harta yang ditinggalkan, minus kan, maka ahli warisnya yang nanggung utangnya. Jangan dibiarin. Itu orang tua menderita di akhirat nanti, dan nanti di hadapan Allah ditagih oleh yang mengutangi dia. Harus dilunasi. Makanya segera kalau ada orang meninggal dunia itu diurus. Jangan kok bilang kuburan ini teles ribut warisan. Jangan, karena warisan ini kalau diurus berarti ngurus utang dulu kan gitu ya, ngurus utang dulu baru ngurus warisan kan gitu. Itu urutannya, menyelesaikan utang-utangnya baru warisan dan wasiat. Pernah suatu hari ada sahabat yang meninggal dunia, dia ini punya utang. Rasulullah tidak mau mensolati. Bayangkan, Rasulullah tidak mau mensolati orang yang mati dalam keadaan punya utang. Lalu kemudian dia
ada sahabat yang ngacung, ya Rasulullah, saya yang nanggung utangnya, biar saya yang nanggung. Kemudian barulah Rasulullah mensolatinya. Esok hari ketemu orang yang bilang saya yang nanggung, itu ditanya, sudah kamu bayar utangnya orang yang mati kemarin? Belum ya Rasulullah. Bayar. Akhirnya dibayar. Nah begitu para jamaah. Kenapa? Karena orang yang mati membawa hutang, kalau dia ini orang soleh, hatta mujahid yang mati syahid sekalipun masih ditahan di pintu surga, belum bisa masuk surga sebelum hak manusia ini, hak sesama manusia diberikan. Nah kalau sudah di akhirat, apa yang mau dipakai bayar? Nah ini jamaah, ya. Jadi pahala yang dipakai bayar. Maka Allah sangat menghargai hak manusia itu. Jadi kalau kita ini punya dosa kepada Allah dengan salah atau dosa kaitannya dengan manusia, itu paling gampang sebenarnya minta ampun kepada Allah, taubat dengan taubatan nasuha, selesai. Tapi kalau sama orang tidak bisa. Ya, sepurane cak ya, sepurane tok, utangmu bayaran. Jangan sepuro tok. Ya, tapi dibayar. Ya, jangan kita menggampangkan suka utang, apalagi kalau sudah punya utang kemudian melalaikan. Umumnya orang itu punya pikiran utang wajib. Katanya perusahaan yang kredibel itu adalah perusahaan yang banyak utangnya karena dipercaya oleh bank riba itu tadi. Ini pikiran yang kebalik. Tidak mesti kita sukses itu dengan utang riba. Ya. Ini seperti itu. Orang yang banyak utang itu berarti orang yang dipercaya katanya. Ternyata dalam kacamata agama hutang itu ya menyesakkan dada, kepikiran. Kecuali orang itu memang hobi utang dan suka ngemplang utang. Wah sudah tidak ada sen, tidak ada rasa lagi sudah. Ya, seperti orang yang rajin maksiat itu Pak. Kalau orang itu beriman, dia maksiat, ada resah, tidak bisa tidur malamnya itu. Tapi kalau sudah terbiasa maksiat, biasa bohong, biasa ngemplang utang, ketemu orangnya, bisa cengengesan dengan segala macam tipu daya muslihat. Yang nagih ini pulang, ya, atau bahkan yang nagih bisa dipolisikan kadang. Itu kalau orang sudah mafia utang. Naudzubillah min dzalik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka dari itu tentang wasiat ini ya tadi kembali itu selesaikan dulu hutang. Jadi kalau ada orang meninggal dunia segera diurus hartanya, jangan nunggu kering kuburannya, karena ngurus hartanya ini berkaitan dengan utang. Selesaikan dulu. Nah kalau umpama diselesaikan ternyata loh hartanya habis, utangnya masih banyak, ya bayaran anaknya yang bayar atau ahli warisnya yang lain, begitu. Kemudian yang kedua dari hadis ini, bahwa ternyata amalan orang hidup itu manfaat bagi orang yang sudah meninggal dunia, terutama dalam masalah sedekah ini. Kenapa? Karena anak yang saleh ini ketika dia bersedekah atas nama ibunya, atas nama bapaknya yang sudah meninggal dunia, sesungguhnya dia telah beramal untuk dirinya, dan dirinya ini adalah hasil daripada orang tuanya, maka orang tuanya tadi dapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah demikianlah jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.